Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisa Kurnia dan saya Fania Mariam. Bertemu lagi di podcast Sangketku seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas bersama Ibu Haja Evi Febri Astuti SPD MTD. Nah, sobat-sobatku, kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Ibu Evi di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Selamat siang Ibu. Iya. Di sini ya Bu, kita mau tahu dong tentang keseharian Ibu atau kepemimpinan Ibu di SMP Negeri 6 Kayu Agung ini. Boleh dong Bu sharing-sharing. Baik. Sebelumnya sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 6 Kayu Agung? Lebih kurang 3 tahun. Kalau nggak salah itu tanggal 30 Juni 2022. 3 tahun lewat sedikit lah. Ibu kan berarti sudah cukup lama ya Bu, 3 tahun itu. Pastinya Ibu punya yang namanya tantangan terbesar. Apa Bu tantangan terbesar? Baik. Tantangan terbesar Ibu. Kalau ditanya tantangan itu pasti ada kan. Tapi kalau ditanya tantangan terbesar, ya, tantangan terbesar Ibu di SMP Negeri 6 Kayu Agung itu adalah menyatukan berbagai karakter. Jumlah siswa kita kan lebih kurang ada 903 anak. Ditambah 60 pegawai dan guru. Jadi sekitar 1000 keluarga besar SMP Negeri 6 Kayu Agung. 1000 jumlah orangnya itu artinya 1000 lah karakter yang berbeda. Jadi bagaimana Ibu menyatukan berbagai karakter ini, berbagai sifat ini, biar mereka akur, biar mereka satu hati, menjalani kehidupan di SMP Negeri 6 Kayu Agung ini, biar yang baik-baik saja yang dilakukan. Berarti kita ini kan ya tentunya sebagai manusia itu punya banyak karakter ya Bu, ya wataknya berbeda-beda. Ini 2 orang, ya 2 dong karakternya. Ini periang, ini suka menyendiri. Itu contoh-contoh. Bagaimana Ibu mengklopkan 2 karakter ini biar jadi satu, biar jadi satu hati, biar seia sekata, bisa memajukan SMP Negeri 6 Kayu Agung. Ya, agar lebih kompak ya Bu. Iya dong. Pasti itu sesuatu yang cukup besar tantangannya ya Bu. Karena banyak karakter-karakter dari siswa-siswa kita ya Bu ya. Betul. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita memiliki karakter dan watak yang berbeda-beda ya Bu. Iya. Tentunya kita juga memiliki minat dan bakat di bidang yang berbeda. Kita kurang lebih 903 siswa. Bagaimana cara Ibu menanggapi jika ada siswa yang mengusulkan untuk membuat ekstrakurikuler baru? Ya, kebetulan ini kita baru saja melaksanakan pemilihan ketua OSIS kan, dan sekarang lagi proses pengurus OSIS lanjutan seperti ketua bidang dan lain sebagainya. Kemarin sudah ada datang beberapa perwakilan dari OSIS yang baru itu mengusulkan ekstrakurikuler basket. Jadi sudah ketemu sama Ibu Leni selaku wakil kesiswaan, kemudian juga sudah ketemu sama Ibu Ika selaku pembina OSIS, sama Ibu juga sudah ngobrol. Ibu tanya, apa program yang akan kalian lakukan, yang kalian usulkan? Ekstrakurikuler basket Bu. Oke. Sekarang siapa calon pelakunya atau siapa saja yang akan ikut main dalam basket itu? Ada Bu, lebih kurang berapa? 20. Oke, sudah masuk kategori basket. Karena dalam satu tim itu kan 5. Kalau 5 orang, satu tim lagi melawan 1 lawan 1 artinya 10. Ini 20. Oke, terlaksana. Kemudian calon pelatih sudah ada belum? Ada Bu. Oke, sudah. Artinya kita tampung dahulu. Semua kita tampung. Setelah kita tampung, mulai kita cari info, melengkapi data, sudah akurat, klop, siap. Ibu sudah
sudah ACC, alhamdulillah, tetapi untuk tahun ini belum bisa kita laksanakan dengan baik. Mengapa? Karena RKAS sedang berjalan. Artinya, pelatih itu tidak bisa diberi insentif untuk sekarang. Tapi kalau di tahun depan, RKAS yang baru insya Allah bisa di bulan Januari. Kalau boleh tahu RKS itu apa, Bu? Rencana RK, kegiatan anggaran sekolah. Nanti kalau misalnya harus mau kegiatan-kegiatan baru, ekstrakurikuler baru, itu harus dipersiapkan dengan matang ya, Bu? Iya. Direncanakan dari tahun lalu. Lama ya, Bu? Iya. Selain ya, Bu, ya, kita ini kan punya minat yang banyak, bakat yang banyak siswa-siswanya. Tapi pasti ada saja, Bu, ada saja yang memiliki sifat yang kadang tuh nakal, Bu. Iya. Nah, itu cara ibu menanggapi masalah kenakalan siswanya itu gimana? Di sekolah itu hampir tiap menit ada masalah. Bagaimana cara ibu menyelesaikan masalah? Itulah gunanya ada manajemen, ada wali kelas, ada para guru di kelas. Contoh, ketika kalian berada di kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Ada masalah di kelas, apa yang kalian lakukan pertama kali setelah mengetahui? Iya, betul. Lapor. Kalau memang kejadiannya pada saat jam belajar, bukan wali kelas, tetapi guru yang mengajar pertama sekali. Tapi kalau memang guru bukan saat jam pelajaran, ketika istirahat, boleh lapornya ke wali kelas. Laporlah ke wali kelas. Nanti sesudah dapat info tadi ke wali kelas akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, apa permasalahannya, bagaimana cara menyelesaikan. Apabila tidak selesai, sama wali kelas, naik tingkat lagi dia ke wakil, didampingi pembina OSIS bisa sama guru BK. Tapi jika masih belum selesai itu gimana? Naik level lagi ke kepala sekolah. Jika masalahnya sudah tidak bisa ditangani oleh kepala sekolah, Bu? Ya. Jadi penyelesaian itu bisa dilakukan, yang pertama bisa kita lakukan dengan cara memanggil siswa, melakukan pembinaan kepada siswa yang bermasalah. Yang kedua, kita bisa memanggil orang tua atau wali siswanya. Yang ketiga, kalau memang tidak bisa, kita akan mengajak orang ketiga, masyarakat luar, contohnya yaitu kepolisian. Itu kalau memang sangat fatal atau paham. Insya Allah tidak. Lanjut ya, Bu. Kalau seperti kata Ibu tadi ya, kalau misalnya terjadi masalah itu tuh selalu ada, Bu. Setiap detik, setiap jam pasti ada. Bukan pasti ada, Kemungkinannya ada. Ya, kalau sampai setiap detik itu lain lagi ya. aduh, Pusing banget. ya. Pasti mungkin Ibu punya kendala ya, Bu, ya, dalam mengatur waktu. Pernah nggak, Bu? Ya. Maksudnya ini sama rutinitas kegiatan Ibu ya? Rutinitas kegiatan Ibu. Kemarin hari apa? Hari Kamis. Lihat Ibu? Lihat sebentar. Pada jam ke-0. Jam ke-0. Oke. Waktu itu kebetulan kan Ibu ada kegiatan di PGRI. Jadi Ibu berusaha. Ini yang namanya tugas sekolah sebagai kepala sekolah itu adalah tugas nomor 1 Ibu. Makanya Ibu harus menomorsatukan sekolah dahulu. Kalau memang ada tugas tambahan, seperti Ibu jadi pengurus PGRI, Ibu akan berusaha mengatur waktu dan sedemikian rupa. Contohnya, ketika kegiatan di jam ke-0, Ibu akan menunggu kalian di halaman depan, gerbang kebahagiaan kita, setelah senyum sapa salam, kemudian kita kegiatan di jam ke-0, melakukan pembinaan, kira-kira pukul 8, Ibu siap-siap OTW mengikuti kegiatan konferensi cabang PGRI. Kalau memang selesai pukul 12, Ibu kembali. Kalau memang belum selesai, maka Ibu tidak akan kembali lagi. Seperti itu. Jika suatu saat itu ada kendala, Bu, misalnya ada masalah atau jadwal Ibu jadi berantakan, itu gimana, Bu? Insya Allah enggak. Karena semuanya sudah diatur. Kemudian Ibu kan ada manajemen.
Manajemen ibu ada 9. Itu manajemen ibu hebat-hebat semua itu. Jadi ketika ibu tidak ada, bukan berarti sekolah akan berantakan kacau balau. Tidak. Insya Allah tetap aman. Karena ibu sudah meminta tolong kepada tim manajemen ibu untuk menyelesaikan apabila ada masalah-masalah. Ibu sudah memberikan arahan-arahan apa yang akan dilakukan ketika ibu tidak ada. Berarti bisa diatasi ya Bu Iya. ya. Sudah direncanakan jadwal Iya, Ibu. Ini ya Bu. Kurang lebih Ibu berada di SMP Negeri 6 sudah 3 tahun ya Bu. Pastinya memiliki suka dan duka. Apa saja Bu suka dan duka? Suka dan duka. Suka ibu ketika melihat anak-anak berprestasi. Kemudian ketika melihat anak-anak bahagia, gembira, ceria, antusias, penurut. Maksud penurut ini dalam arti kata yang benar ya, yang memang perintah guru yang memang baik dilakukan. Mereka menurut apa aturan sekolah. Itu ya maksud. Cara yang baik ya Bu. Iya. Kalau untuk dukanya Bu, Dukanya apa ya dukanya? Bukan mungkin, sudah terbayang sih. Dukanya ketika ibu akan tidak bisa lagi bertemu dengan kalian. Ketika ibu tidak ada lagi di sini. Atau kasih contoh, kalian kelas 9, Iya. sebentar lagi akan lulus dan pergi dari sekolah. Perpisahan dengan adik-adik kelas, dengan para guru. Kira-kira apa yang akan terjadi? sedih ya Bu ya. Begitu juga ibu. Bayangkan bagaimana sedihnya. Ya, tapi setiap pertemuan pasti ada perpisahan, betul. Tidak bisa bertemu secara nyata di sini, kita bisa bertemu di dunia maya. Ibu kan juga sudah lama ya Bu ya. Sudah ada suka dan dukanya juga sudah terbayang. Ibu pasti mungkin punya cerita yang berkesan. Boleh dong Bu cerita. Apa ya? Oh, ini. Waktu ibu ulang tahun ini di bulan Februari, 27 Februari, kalau nggak salah waktu itu tanggal 27 itu kita libur menyambut bulan Ramadan. Kita terakhir sekolah di tanggal 26. Kita ada kegiatan pawai Ramadan. Ya, setelah kegiatan pawai, masuk para guru, siswa sudah mulai jajan di kantin, udah keliling-keliling. Kemudian diajaklah ibu untuk foto bersama di depan kantor bersama anak-anak dan para guru dan pegawai. Ketika sesudah foto bersama, tiba-tiba ada yang teriak surprise. Di situ ibu kaget. Iya. Hal yang tidak terduga-duga, yang seharusnya itu kejadiannya besok, kan 27. Kok bisa diadakan hari ini? Jadi di luar dugaan ibu. Begitu banyak doa-doa, harapan-harapan yang diucapkan untuk kebaikan ibu, keluarga. Berarti ibu mendapatkan kejutan di hari ulang tahun. Iya. Ya. Belum selesai. Masuk, ketika ibu masuk lagi, setelah selesai foto masuk, nyambung lagi. Surprise, kata para guru dan pegawai. Ternyata mereka sudah menyiapkan kado. Dan kado itu harus dibuka saat itu. Sambil teriak-teriak, buka kadonya. Nah, ini dalam pikiran kita, kalau kado untuk seorang kepala sekolah mungkin terbayang ya, kira-kira apa? Yang keibuan mungkin? Iya, contohnya apa misalnya? Mungkin seperti baju baru. Iya, bisa apalagi mungkin hijab Bu. Iya, hijab. Seperti itu kan? Tas, mungkin parfum seperti itu. Begitu dibuka, ibu melompat ke giran. Tahu apa isinya? Jok sepeda. Kenapa bisa jok sepeda Bu? Jadi memang sudah lama ibu menginginkan jok sepeda. Jok sepeda ibu itu. Jadi kami ada
kegiatan rutin bersama para guru dan pegawai melakukan kegiatan sepeda setiap hari libur, Sabtu atau Minggu. Lagi rutin-rutinnya saat itu. Ibu memakai sepeda itu dan terasa sekali sakit tempat duduknya itu karena posisinya jok sepeda itu kecil, ramping seperti itu. Kalau untuk cewek itu yang bagus itu yang agak lebar dan padat busanya. Alhamdulillah yang diberikan oleh para guru dan pegawai itu seperti keinginan ibu. Padahal ibu sudah minta tolong sama suami ibu, tapi nggak dikasih. Tuh, jadi luar biasa. Melompatlah ibu kegirangan saat itu. Bahagianya luar biasa. Tidak terduga sama sekali. Yang memang kita benar-benar inginkan dan tercapai. Ibu itu benar-benar nggak kepikiran Enggak dapat hadiah kayak gitu? Enggak. Di luar ekspektasi. Keren. Itu luar biasa keren. Idenya dari mana nggak tahu ibu? Inisiatif, kekeluargaannya, patriarki. Aduh, luar biasa. Benar-benar peka ya, Bu. Iya. Betul sekali. Ibu sudah memiliki suka duka, kejadian yang berkesan. Boleh nggak Ibu sampaikan pesan untuk siswa-siswa SMP Negeri 6 Kayak? Oh iya. Pesan-pesan. Kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Kesuksesan itu harus dijemput. Jadi kita harus melakukan usaha itu berkali-kali. Jangan diam. Apalagi kalau kita menemui masalah atau rintangan atau aral melintang, jangan patah semangat. Karena itu adalah awal dari sebuah terus saja, terus gapai ini. Ya, berarti Bu, kalau misalnya kita tuh gagal, kita juga tetap harus bangkit ya. Dong. Ya. Terus kan mereka pijakan ya. Betul. Mau naik kelas itu seperti itu, pasti ada ujian. Ya kan? Iya. Mau naik kelas, Mau dong. ya. Mau lulus, ikut ujian. Ya, artinya kesuksesan itu berasal dari diri kita sendiri ya, Bu? Iya, bukan berasal dari orang tua, bukan berasal dari guru, dari masyarakat, dari siapapun bukan, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Kita yang tahu bagaimana. Guru dan orang tua itu hanya motivator ya? Betul. Ya, untuk Motivator, ya. Penyemangat kita yang memotivasi kita. Ya, betul. Sekian, mungkin itu saja ya Bu ya yang bisa kita obrolkan. Oke, baik. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Keren ya, Ibu mengucapkan terima kasih dulu sama anak-anak hebat berdua ya. Jadi semoga nanti ada lagi para narasumber, para host baru ya setingkat level dengan kalian yang keren-keren, karena ini kegiatan ini, podcast kita ini memang ajangnya tempat menggali potensi. Terima kasih juga sama Ibu Tia selaku kameramen atau kamera girl namanya ya, yang sudah bantu kita pada hari ini. Terima kasih para guru, terima kasih para pegawai, terima kasih anak-anak ibu yang hebat semua, yang kompak semua, yang keren. Terima kasih. Arigatou. Sobat-sobatku, itu kita sudah ngobrolin beberapa kegiatan Ibu sebagai pemimpin ya di SMP Negeri 6 Kayu Agung ini. Sekian sobat-sobatku, mungkin kita bakal ketemu lagi, tapi dengan host yang berbeda, tema yang berbeda, dan kreativitas yang lebih berkualitas lagi. Amin. Sekian bersama kami Fania Mariam dan saya Karisa Kurnia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.